غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Alhamdulillah kita bisa melakukan pengajian pada malam pada sore hari berbuka puasa bersama nanti, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kisah Nabi Idris alaihissalam. Di dalam Al-Quran itu Nabi Idris termasuk keturunan langsung yang ketiga dari Adam alaihissalam. Setelah itu dakwah Idris itu lumayan berhasil. Kepatuhannya kepada Allah itu diungkapkan di dalam surat Maryam, itu lumayan berhasil. Jadi Idris itu ditempatkan di tingkat derajat yang tinggi. Kemudian umatnya itu juga digolongkan sebagai umat yang menempati derajat yang tinggi. Tapi setelah itu baru kemudian berganti generasi baru, dan ini yang mengkhawatirkan. Wa khalafa min ba'dihim khalfun a'adhaa'us shalah. Dan kemudian bergantilah setelah mereka pengganti generasi baru yang a'adhaa'us shalah, yang menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, lalu mereka akan melihat, akan ketemu dengan kebinasaan, ketemu dengan kedurjanaan, jahat. Jadi sebelumnya umatnya Nabi Idris itu sudah patuh, sholatnya bagus, ketaatannya baik, tapi kemudian setelah bergeser diganti kepada generasi baru, itu menjadi generasi yang tidak baik. Bahkan generasi ini yang kemudian hancur. Karena itu kita sebenarnya juga harus khawatir, jangan sampai generasi kita nanti itu menjadi hancur. Makanya kita harus ungkap itu. Mengapa generasi setelah Nabi Idris itu a'adhaa'us shalah? Apa penyebabnya? Generasi pengganti umat Nabi Idris itu yattabi'una syahwat, mengikuti syahwat. Itu harus kita lihat sebagai ibrah bagi kita. Kalau kita mampu menjawab apa yang menjadi penyebab munculnya generasi pengganti yang jelek, bisa kita jawab sekarang, maka insya Allah generasi kita yang akan datang menjadi baik. Jangan sampai sejarah yang pernah terjadi pada masa Nabi Idris itu ternyata terulang pada kehidupan kita. Itu namanya kita tidak bisa menangkap itu dari peristiwa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi generasi emas pada zaman Nabi Idris itu
Ya, kalau di dalam sejarah dianggap luar biasa, meskipun ada pada saat itu luar biasa pada zamannya. Kalau dibandingkan dengan sejarah-sejarah yang lain, tidak kalah dengan Nabi Muhammad, tidak kalah dengan Nabi Musa. Tapi pada zamannya, pada awal-awal kehidupan umat manusia itu tergolong luar biasa. Ketaatan mereka ternyata tidak diwarisi oleh generasinya. Itu karena mereka terkonsentrasi untuk memperbaiki kehidupannya secara ini. Apa maksudnya Pak ya? Mementingkan ketaatan pribadi, tidak memikirkan ketaatan generasi yang akan datang. Jadi setelah Nabi Idris meninggal, kemudian umatnya ditinggalkan, umat ini sudah tidak lagi ngurus generasinya. Mau ngaji nggak ngaji ya nggak apa-apa, mau sholat nggak sholat ya dibiarkan saja. Akhirnya apa sholat? Generasinya menyanyiakan sholat. Kalau mendapatkan indikasi, kalau ingin mengetahui indikasi, kayaknya hampir sama indikasi zaman sekarang itu dengan zaman pada masa kehidupan umat Nabi Idris sepeninggal Nabi Idris. Ya. Sekarang itu sudah banyak orang tua itu kalah dengan HP. Kenapa? Nah, kalau sholat nanti dulu pasti dijawab gitu. Beralih. Ada saja jawabannya itu. Itu kalau terus menerus selalu begitu, bukan bukan sesuatu yang aneh. Kalau kemudian nanti muncul generasi yang persis seperti yang dialami pasca umat Nabi Idris. Nah, karena itu kita khawatir. Saya selama waktu ini belajar di rumah kafir. Tanpa datang, saya tanya satu-satu. Di rumah kafir itu ternyata semuanya itu kitab sucinya adalah kafir. Hampir 24 jam sampai mau tidur saja doanya main sampai tertidur. Setelah di sana nggak boleh bawa HP, stres. Iya, ya waktu itu. Tapi kelihatannya setelah berhari-hari macam lupa dengan HP itu. Jadi sebenarnya tinggal kebiasaan kita. Kalau itu saya berpikir, kalau anak yang sudah kita coba selama hampir setengah bulan itu di sana, sudah mulai lupa HP-nya, sudah mulai terbiasa melakukan sholat bersama-sama, main sama-sama, belajar sama-sama, ngaji sama-sama. Kalau ini ditarik lagi ke rumah, bisa kembali ke tradisi semula. Makanya bagus kalau tetap saja di sana. Tinggal kita datangkan pembinanya. Ya paling tidak 2 orang. Itu bukan untuk kepentingan individu. Ini kepentingan umat. Kalau sampai umat nanti setelah kita betul-betul jelek, itu artinya kita telah meninggalkan warisan yang jelek. Kalau ternyata sudah dicoba, ternyata bisa, berarti itu perlu diteruskan. Itu. Jadi ada yang dari sejak itu datang ke sana, nggak lagi tanya Pak. Biasanya dia merasa aneh. Biasanya bukan tas ibunya, dia nggak buka. Nah itu kan perkembangan luar biasa. Nah, ini kayaknya harus menjadi pemikiran kita bersama. Ya. Kalau kita mengeluarkan kalau 2 pembina itu taruhlah 1 bulan dikasih 1 juta untuk membina 20 orang misalnya. Berarti 1 bulan kita keluarkan 2 juta. Saya kira itu terlalu kecil.
dibandingkan dengan perbaikan anak yang akan kita dapatkan di sana. Mungkin plus makan itu terlalu kecil, tinggal 1 juta plus makan kita iuran 1 bulan kena berapa? Enggak banyak. Kalau saya tanya itu, kalau di rumah makannya gimana? Enak-enak. Ya di sana makannya ya gitu-gitu aja. Paling-paling ayam dibumbu kecap, gitu aja. Tahu dan telur. Tapi itu saja. Kalau makan bersama-sama nikmat. Kalau makan bersama-sama itu menjadi nikmat mereka. Mereka senasib, gak ada yang lebih baik dari mereka, sama-sama kasar, sama-sama berbeda. Mereka makan terus. Sampai ada yang lupa kalau dia ada gitu, makan terus. Tapi ternyata setelah makan telur itu, dia tidak ada suka alerginya. Padahal ceritanya kalau makan telur langsung gatal-gatal, kena air putih, menjadi tidak gatal-gatal. Tapi itu bukan kemudian itu kebetulan. Ya, itu yang saya pikir. Lalu kalau kita perhatikan di dalam surat apa ini? Surat An-Nisa yang saya baca, itu Allah pernah membandingkan, dan kita memang harus belajar membandingkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yas'alul qawm, tidak sama orang yang duduk, artinya yang diam, enggak bergerak. Minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Wal ini ulil bawa, yang enggak punya udut, pasif, tidak punya guru. Wal mujahidun, dan orang yang berjihad, yang bergerak fisabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Jadi Allah itu menyuruh kita berjihad itu dengan harta dan jiwa kita. Jiwa itu berarti termasuk harganya. Jadi Allah menuntut itu. Jadi tidak sama orang yang diam dengan orang yang bergerak. Artinya manfaatnya berbeda. Jadi kalau kita sudah melihat keadaan kita ini, generasi kita ini misalnya, lalu kita nggak bisa berkutik di rumah, lalu kita diam, nggak bergerak, selesai. Maka harus bergerak. Itu solusinya. Nah, kalau bergerak, mesti harus ada amal, mesti harus ada anfus. Jadi hartanya harus keluar, jiwanya harus dapat mensupport anaknya, memotivasi anaknya, dan sebagainya itu. Jadi nggak sama orang yang duduk diam dengan orang yang bergerak. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Allah melebihkan keutamaan orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka, orang yang bergerak berjuang di jalan Allah dengan jiwa, dengan harta dan jiwa mereka, atas orang yang diam, orang yang duduk pasif. Allah meninggikan derajatnya orang yang bergerak, derajat satu derajat lebih tinggi dibanding orang yang. Kalau kita orang yang beriman, mengejar cinta kasihnya Allah, mengejar ridhonya Allah, kalau kita mampu, nggak mungkin kita mau meninggalkan walaupun satu derajat yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang beriman itu pasti akan mengejar agar mendapatkan satu derajat. Kalau kita tidak mampu mendapatkannya, itu sebuah keterpaksaan. Kalau memang kita tidak mampu bergerak apa-apa, itu yang menyebabkan misalnya Panglima Sudirman meskipun tidak bisa berjalan tetap mau berjuang. Itu yang menyebabkan meskipun kiamat yang lalu itu sakitnya parah, disuruh istirahat tapi tidak mau. Yang Magelang pernah bilang kepada
istrinya. Jangan kau halangi aku untuk berbuat baik. Jadi kalau sakit dia tetap berbuat baik, istri kan nggak mau menghalangi. Coba kalau kita sakit, ya gimana? Kalau kita mau ke masjid, jangan dulu nanti tambah sakit. Gitu ya. Jadi yang kadang-kadang malah begitu. Jadi sudah waktu pertama kali disuruh istirahat, dia selalu begitu. Akhirnya istrinya itu tidak pernah lagi menghalangi dia berbuat baik, meskipun dia sakit. Jadi sakit tidak menghalangi untuk berbuat baik. Nah, kita ini masih segar-segar, masih sehat-sehat saja. Orang COVID saja kalah dengan kita ini. Ya, maka harus bergerak menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Wa kullu wa'adallahu husna, meskipun masing-masing dijanjikan oleh Allah kebaikan, tapi tetap orang yang bergerak itu memiliki kelebihan derajat dibandingkan dia. Faqadallahu mujahidina 'ala qa'idina ajran 'azima. Lalu Allah melimpahkan melipat gandakan pahala yang besar bagi orang-orang yang berjihad, bagi orang-orang yang bergerak berjuang di jalan Allah dibanding orang yang fasik. Maka kita harus ikut berpartisipasi untuk bergerak akan mendapatkan pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau membuka satu ayat lagi. Ya, habis itu kalau berbuka atau tidak berbuka ya selesai. Surat At-Taubah ayat 24. Ini ayat ini saya hafal betul karena sering dibaca oleh Ustaz Siswanto. Sekarang sudah pimpinan wilayah, sudah tidak ketua lagi wilayah Kaltim. Itu apa? Jadi umat yang pada masa Nabi Idris yang terbaik karena Allah yang memperhatikan generasinya, memunculkan generasi yang Allah sholat, melakukan sholat, generasi yang ittabaus syahwat, menuruti hawa nafsu, dan kita tahu penyebabnya. Nah, kalau kita mau menjawabnya maka harus melakukannya adalah dengan cara berjihad. Jihadnya bi amwalikum wa anfusikum. Dan studi kasusnya sudah ada. Studi kasusnya sudah ada. Jadi kita tinggal mau melakukannya atau tidak. Nah, kalau kita mau lebih baik ya memang harus dilakukan. Sekecil-kecilnya kita harus berpartisipasi untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang tidak mau berjuang di jalan Allah itu ancamannya keras. Itu boleh kita baca di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, dan kita ini sudah menjadi bapak-bapak, juga kebapatan kita itu lebih kita cintai dibanding Allah, Rasul dan jihad, tunggu waktunya. Allah mengajarkan para rasul, tunggu saja. Nanti kita akan kena getahnya, kena adabnya. Jadi ini nakut-nakuti, tapi ini Allah yang mengancam. Wa abna'ukum, dan anak-anak kalian lebih kita cintai, sehingga apapun yang mereka inginkan kita fasilitasi, apapun yang mereka kehendaki kita penuhi. Jadi perasaan kebapakan, keibuan itu lalu memenuhi apapun yang membahagiakan anak,
tanpa memperdulikan akidahnya, tanpa memperdulikan ibadahnya, penghambaannya kepada Allah, tanpa memperdulikan amal solehnya, akhlaknya. Nah, itu kemudian lebih mencintai anak itu dibanding Allah, Rasul dan jihad, itu akan diancam oleh Allah, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ikhwan, begitu juga dengan saudara-saudara kita. Kalau saudara kita itu menghambat jihad kita dan kita ternyata kalah dengan saudara itu, nah itu masuk dalam ancaman itu. Misalnya ada saudara sepupunya mempengaruhi, nggak usahlah kau kesana, itu kan tantangan. Atau mungkin pamannya nggak bagus di sana itu, nanti makannya nggak enak, mandinya air kuning misalnya, karena pam belum dimasukkan walaupun sudah ada. Tidurnya tidak menentu dan sebagainya juga. Kita takuti itu kan menjadi musuh kita, musuh musuh kultural dan struktural kita. Kalau kita kalah dengan itu dan lebih mencintai, lebih senang pendapatnya saudara kita itu daripada Allah, Rasul dan jihad, ya itu masuk ancaman. Tarat basuh, tunggu. Itu ayat azwajukum, dan istri-istri kita kalau juga menghalangi kita ingin memperbaiki generasi kita, itu juga sebuah halangan yang bisa menjadi ancaman bagi kita. Anaknya sudah mau, bapaknya sudah mau, ibunya tidak mau. Wah, ini kan ancaman. Itu bisa tidak berjalan. Tapi kalau kita menang melawan mereka, maka kita bisa menghindari ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyratukum, dan keluarga kita. Keluarga kita itu dari mulai nenek, kakek, paman dan seterusnya itu. Nah, itu kalau sampai semuanya itu menghambat perjuangan kita, ya itu masuk di dalam ancaman. Wa amwalun, dan harta iktaraftumuha, yang kalian mengusahakannya. Nah, itu kalau setelah membaca begini ini, Abu Bakar, Umar itu khawatir. Kemudian Abbas itu khawatir. Lalu ada siapa lagi? 3 orang sahabat yang satu sama khawatir. Khawatir terancam ini. Karena dia punya anak kecil. Abbas itu punya anak Abdullah bin Abbas. Umar itu punya anak Abdullah bin Umar. Ketika dia ke pasar, Abdullah bin Umar kemana? Ketika Abbas itu ke pasar, Ibnu Abbas itu kemana? Masih kecil, mungkin usia SD kelas 6 tahun, 5 tahun, kemana mereka itu? Sementara dia situ di pasar, nggak mungkin bisa ngawal. Kalau diajak ke pasar juga merasa kesulitan. Lalu ditaruh di mana itu? Maka kemudian mereka mengeluh kepada wahai Nabi, ini saya punya masalah, dan sama masalahnya. Saya punya masalah, anak saya ini kalau saya tinggal di rumah, nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang ngajar. Tapi kalau saya ajak ke pasar, terpengaruh untuk dia pasar. Jadi ini harus saya kemanakan? Kalau ini tidak saya awasi, kalau ini saya awasi, saya tinggalkan pekerjaan. Kalau tidak diawasi, anaknya menjadi korban. Itu jadi dilematis. Lalu kalau ini tidak saya awasi, saya tinggalkan saja. Ini terancam dia. Wa amwalun taraf tubuhan. Lalu Nabi belum menjawab, orang ini sudah mengusulkan, baik Nabi, ketika kami bekerja, kami titip anak-anak kami. Dititipkan Pak kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka memikirkan, kalau istirahat mereka nanti di mana? Karena istirahatnya itu harus di masjid. Masjidnya dulu itu masih terbuka, Pak. Bukan seperti kita. Kalau panas ya kepanasan, kalau dingin kedinginan. Akhirnya mereka bikinkan bilik
di samping masjid yang berhadapan dengan rumahnya Nabi. Mereka punya pikiran, kalau bilik mereka itu berhadapan dengan rumah Nabi, mereka akan melihat apapun yang dilakukan oleh Nabi. Karena itulah mereka banyak meriwayatkan hadis ilmu dari Nabi. Jadi setelah malam dia diajak pulang. Di rumah ditanya-tanya oleh bapaknya, apa yang sudah kau dapatkan dari Nabi? Makanya kita pernah dengarkan Umar bin Khattab itu meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Begitu juga Abbas pernah meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, anaknya lebih pintar dari bapaknya. Akhirnya begitu bapak khawatir. Nah sekarang tradisi itu dimiliki oleh orang NU. Ada di situ tuh Pak, punya anak kecil-kecil, dia angkatkan ke kiai di pesantren. Misalnya Pak Afif Muradi, anaknya masih kecil-kecil, masih TK, diangkat, diserahkan ke kiai. Karena dia nggak sanggup mendidik di sini, dia tinggalkan kerja. Anaknya sama siapa? Sama ibunya juga mungkin tidak optimal. Diangkat, umur 5 tahun diangkat, ditunggu. Malam-malam dia tidur, baru dia pulang. Setelah bangun, nggak didapati sudah orang tuanya. Dan itu sudah tradisi lama. Orang betul lama. Makanya ilmu yang tetap orang betul lama. Itu juga dilakukan oleh keluarga saya yang di Sedanggur di Lamongan. Kalau Sedanggur, keluarga saya itu orang NU. Kalau keluarga Agung di bawah itu orang Muhammadiyah. Tapi biasa-biasa saja. Ya, itu jadi mereka pasrahkan kepada Nabi, lalu diberikan bilik. Setiap pulang dari pasar dia ambil, lalu dia tarik. Nah sekarang kita kalau masyarakat bisa juga tidak diambil, tapi disediakan biliknya, dan biliknya sudah ada. Itu rumah takut bisa kita manfaatkan. Biar yang punya wakaf juga punya banyak pahala. Sudah ada, jadi tidak perlu lagi kita ambil, karena sudah bisa menginap di sana. Kita tinggal kasih sabun, kasih odol, kasih sikat, dan seterusnya itu. Dan paling tidak kalau nggak mengganggu pelajarannya, nyucinya bisa di rumah. Dan kita sudah tahu hasil dari sikap karakter perubahan yang dimiliki oleh anak di sana. Meskipun banyak berhubungan tinggal 50%. Asalnya di 24 tinggal 12 orang, tinggal 12 anak. Tapi yang tinggal di sana itu sudah luar biasa. Kalau bagi saya baru sebentar saja sudah bisa melakukan perubahan seperti ini. Padahal belum optimal, masih diberikan keleluasaan untuk bermain. Coba kalau nanti dioptimalkan, seperti apa mereka nanti. Jadi kalau menurut saya, habis Ramadan ini perlu dilanjutkan, jangan dihentikan. Kalau dihentikan, maka kembali kepada tradisi semula dan sulit lagi mengawali sejak awal lagi, memulainya lagi. Itu. Wa tijaratan taksauna kasada, dan perdagangan yang kalian rugi, yang kalian khawatir kerugian, sehingga tidak konsen memikirkan generasi itu. Misalnya kalau dihubungkan itu wa masakina tardawna, dan rumah yang kalian cintai, sehingga dia tidak mau kalau keluarganya tidak tinggal di situ, harus tinggal, gak rela anaknya atau keluarganya tinggal di tempat lain karena mungkin tempatnya tidak lebih baik daripada rumahnya. Tantangan. Ya. Itu ahabba ilaikum, lebih kalian pentingkan, lebih kalian cintai semua itu, lalu mengorbankan Allah, kepentingan Allah wa Rasulihi, dan kepentingan Rasulnya, dan jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai keputusan Allah itu datang kepada kita.
artinya akibat buruk yang datang kepada kita. Kita jangan sampai akibat buruk datang kepada kita. Maka kita harus mengutamakan kepentingan Allah, kepentingan Rasulnya, kepentingan jihad. Nah, kepentingan jihad itu menghendaki agar para pewaris generasi kita itu menjadi generasi terbaik, bahkan bisa lebih baik daripada kita. Karena itu maka sekarang kita harus berpikir memutar otak untuk mewujudkan atau mengarahkan, memfasilitasi agar generasi kita nanti menjadi generasi yang terbaik. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Dan Allah itu tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Artinya kalau kita membaca tafsirnya siapa namanya yang kemarin disebut Kuwaisihab, kalau ada ujungnya kalimat ujung itu yang menunjukkan status sosial, maka itu menempel kepada keterangan ayat di dalam ayat sebelumnya. Jadi orang fasik ini kan Allah tidak memberikan kepada orang fasik. Berarti orang fasik itu adalah orang yang ada di atas itu. Orang yang tidak mementingkan Allah, orang yang tidak mementingkan Rasulnya, orang yang tidak mementingkan jihad fisabilillah, tapi lebih senang kepada anaknya, kepada istrinya, kepada bapaknya, kepada keluarganya, kepada rumahnya, kepada keluarganya. Nah, jadi semua itu harus dikalahkan untuk kepentingan Allah, Rasul dan Sunnah. Itu tidak menghalangi kita untuk bekerja, tidak. Tetap boleh kita bekerja, boleh kita kaya, tapi semua itu tidak boleh mengalahkan kepentingan Allah. Jadi semua harus diarahkan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kadang saya berpikir begini, kita kan punya Gilsa. Kata-kata Gilsa itu 1 bulan, itu kalau dikumpulkan rata-rata 16 juta. 16 juta bisa mengirim anak 16 sekolah. Berarti 1 bulan 1 juta. Kalau misalnya kita bisa 1 bulan 50 juta, itu 50 anak bisa kita berangkatkan. Itu luar biasa. 6 atau 10 tahun yang akan datang, kita sudah patut berbangga dengan hasil itu. Apalagi kalau di antara mereka ada beberapa orang yang langsung mahasiswa. Berarti 4-5 tahun kita sudah tahu ya, dengan 1 juta 1 bulan itu. Itu rata-rata. Coba kalau bisa dibantu itu, mungkin juga langsung juga bisa bergerak misalnya. Kalau kita bisa mendapatkan uang lebih dari itu, bisa lebih dari itu kita berangkatkan anak-anak kita yang punya potensi baik untuk mengembangkan kepentingan Allah Rasul dan jihad fisabilillah. Itu saya bayangkan begitu. Sampai-sampai kadang-kadang saya berpikir, hebat nih kalau kita bisa berangkatkan 50 orang. Tapi konsekuensinya 1 bulan kita harus dapat 50 juta. Bisa tidak? Bisa. Tinggal kita punya azam atau tidak. Allah Maha Kaya. Dan kekayaan Allah itu di tempat orang-orang yang beriman, yang belum banyak kita ambil. Yang sudah kita ambil itu jumlahnya berapa? 16 juta. Ya, jadi masih ada sisa 34 juta yang belum kita ambil. Nah, itu insya Allah bisa. Itu kalau kita mau bersinergi, saling membantu, menyebarkan misi ini. Gereja kita bisa juga kalau menerbangkan kaleng, masih ada Pak, kota itu masih ada 350 kota belum. Kalengnya ya mungkin sekitar 50-an kaleng. Ya, gitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir begitu. Cuma tinggal kita ini, meskipun hanya 6-7 orang yang bergerak, tapi kalau dibantu dengan yang lain pasti bisa. Nah, sembari kita memikirkan sana yang di rumah taklit. Jadi setelah mereka datang, mereka lah yang jawab sana. Jadi kita harus pikir betul-betul kadek. Nah, pemuda katanya kehabisan kadek. Di Muhammadiyah juga nanti setelah jadi siapa lagi yang jadi ketua? Itu bisa baru lagi.
Kita ini sebenarnya jadi imam saja di sini kesulitan. Jadi khotib itu kayaknya hampir sama nasib kita dengan yang di Tanjung Cakti. Kalau nggak ada khotibnya nggak ada sholat Jumat nanti. Itu kan perlu kita pikirkan. Kalau kita sudah punya banyak generasi brilian di sini, itu bagus. Kita sudah nggak khawatir lagi. Tinggal kita memberi amanah kepada mereka untuk meneruskan apa yang sudah kita programkan agar lebih baik dan lebih bermanfaat bagi. Mungkin itulah Bapak. Jadi pengajian sekalian usul, sekalian bikin pikiran baru gitu. Ya. Dan kita terbuka. Jadi boleh kita mengungkapkan ide kita agar kita menjadi baik, anak kita menjadi baik. Kalau saya punya pikiran SD itu kan nanti mau pindah ke sana. Saya itu punya pikiran ini dipakai asrama saja untuk SD. Gak asrama saja. Apakah mulai kelas 1 atau kelas 3 itu terserah nanti. SD 2, panti itu punya potensi. Tidak kita minta berapa lokal untuk diasramakan untuk anak SD. SMP juga ada punya lokasi. Begitu juga SMA, tukang masjidnya lantai 2. Mau apa lagi? Kita memikir apa ya? Kalau kita memikirkan jangka panjang untuk generasi muda kita, maka itu sudah menjadi fokus pikiran kita. Gak usah lagi mikir kita, Pak. Apa yang mau kita pikirkan? Sebentar lagi kita itu menghadap Allah. Yang kita pikirkan anak kita itu siap nggak menjawab tantangan zaman yang semakin berat. Apalagi kalau lawannya Cina yang sekarang kita tahu berdasarkan. Siap nggak ya? Apa kita ingin generasi kita itu lalu ludes kalah dengan mereka dan kemudian generasi selanjutnya tidak lagi mengenal Islam karena untuk undang-undang. Nah, jadi itu bisa sekarang kita upayakan dengan segala kemampuan. Jangan remehkan infak kita meskipun hanya 1.000 atau 2.000 atau 1 bulan 30. Itu kalau digabung 3.000 orang itu banyak juga. 3.000 orang kan 3.000 berapa? Saya bisa memberangkatkan itu 9 orang. Saya kira itulah. Mohon maaf dari kesalahan dan kegelapan. Dan ini mari kita fikir bersama-sama dan kita harapkan terwujud menjadi satu ide dan satu gerakan yang bermanfaat bagi kita bersama. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.